Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Saya Muhammad Hatta ST, calon guru penggerak dari SMK Negeri 1 Wajah, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pelaksanaan pendidikan guru penggerak, kami mendapatkan pembekalan dan bimbingan dari fasilitator Bapak Aswin Anwar Abdul Qadir SPD dan pengajar praktik Bapak Edi Mulyadi SPD. Izinkanlah saya untuk memaparkan demonstrasi kontekstual modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah dengan proses pembentukan diri melalui keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan anak dan orang dewasa di sekolah, yaitu keterampilan kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab untuk dapat bertahan dalam masalah, sekaligus kemampuan memecahkannya, mengajarkan mereka menjadi pribadi yang baik, memberikan keseimbangan pada individu, dan pengembangan kompetensi personal yang dibutuhkan untuk mendapat atau untuk dapat menjadi sukses yang memiliki sikap positif. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar Ruang lingkup pembelajaran sosial dan emosional. Yang pertama, dilaksanakan secara rutin di luar kegiatan belajar akademik atau di luar kegiatan KBM. Misalnya pada saat kegiatan ekstrakurikuler atau pelatihan-pelatihan. Yang kedua, ruang lingkup protokol atau budaya sekolah. Aturan sekolah yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan diterapkan secara mandiri oleh siswa. Dan yang penting yang ketiga, ruang lingkupnya terintegrasi dalam mata pelajaran atau terintegrasi dalam kegiatan belajar mengajar, di mana siswa dibuatkan untuk dapat berdiskusi dan bekerja secara kelompok atau kerja kelompok dalam sebuah mata pelajaran. Ruang lingkup pembelajaran sosial dan emosional dengan penerapan 5 kompetensi sosial dan emosional. Yang pertama, kesadaran diri, bagaimana bisa memahami, menghayati, dan mengelola emosi. Yang kedua, kesadaran sosial, bagaimana merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Yang ketiga, pengelolaan diri, bagaimana bisa menetapkan dan mencapai tujuan yang positif. Dan yang keempat, keterampilan berelasi, yaitu membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Dan yang terakhir, yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu membuat keputusan yang bertanggung jawab. Kesadaran penuh atau mindfulness dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang, dilandasi rasa ingin tahu tanpa menghakimi atau kebaikan. Mindfulness salah satu jenis meditasi yang dapat melatih seseorang untuk fokus terhadap keadaan sekitar dan emosi yang dirasakan secara menerimanya atau secara terbuka. Mindfulness, kesadaran diri. Kesadaran diri yaitu kemampuan
untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dalam menghadapi situasi dan konteks kehidupan. Pengelolaan diri. Bagaimana kita harus bertindak dan bersikap menyikapi ketika kita sedang menghadapi masalah dalam menjalankan tugas kita sebagai guru, salah satunya dengan mengelola waktu dengan baik dan bersikap positif dalam setiap tindakan dan perilaku. Kesadaran sosial atau keterampilan berempati. Ini merupakan bagaimana kita merasakan secara mendalam tingkat emosi yang dihadapi dan dapat mengidentifikasi jenis emosi yang dialami seperti sedih, kecewa, ataupun senang dan bahagia. Yang berikutnya, keterampilan berelasi atau kerjasama. Di sini bagaimana kita memiliki keterampilan menyampaikan pesan dengan jelas dan mendengarkan secara aktif. Memiliki keterampilan menyatakan sikap setuju maupun tidak setuju dengan alasan jelas dan sikap saling menghargai. Keterampilan mengelola tugas dan peran dalam kelompok. Keterampilan menentukan indikator keberhasilan pencapaian tujuan bersama yang dipahami semua orang dan memiliki keterampilan mengelola konflik dengan metode iMessage. Pembuatan keputusan yang bertanggung jawab. Ini sangat dibutuhkan, yaitu kejujuran dan keterbukaan dalam mengevaluasi setiap permasalahan dengan melatih kesadaran penuh melalui kerangka POCH. Kemampuan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab tidak datang secara biasa, tetapi salah satu strategis sederhana yang dapat digunakan untuk menumbuhkan kemampuan mengambil keputusan yang bertanggung jawab dengan menggunakan kerangka yang disebut POCH. Langkah-langkahnya: 1. Problem atau mengidentifikasi masalah. Yang kedua, option, mengambil pilihan-pilihan keputusan. Yang ketiga, outcome atau hasil konstruksi. Teknik stop, menerapkan beberapa teknik untuk melatih kesadaran penuh dengan tujuan untuk menguatkan 5 kompetensi sosial dan emosional. Salah satu teknik pengelolaan sosial dan emosional yang sering dilakukan adalah stop. Tujuan teknik stop yaitu teknik berhenti, memusatkan perhatian pada apa yang sedang dilakukan, berhenti sejenak dan mengambil momen penting untuk menyegarkan kembali pikiran atau perasaan sehingga meningkatkan daya konsentrasi dan memberikan rasa segar dan ketenangan. Stop yaitu S, berhenti sejenak, T, take and deep breath, ambil nafas dalam, O, observe, amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan, P, process atau selesai dan lanjutkan. iMessage adalah teknik untuk berbicara dengan seseorang dan menyampaikan maksud Anda dengan fokus pada perasaan. Gunakan kosakata emosi atau pikiran diri Anda dan mengenai suatu situasi. Dalam implementasi pembelajaran sosial dan emosional yang dilakukan pada proses pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pembelajaran pendahuluan atau pembukaan harus memberikan nilai-nilai kehangatan, antara lain berikan kesempatan pada murid-murid untuk berbicara, mendengarkan secara aktif, memungkinkan interaksi, terhubung atau koneksi antar guru dan siswa, menciptakan rasa memiliki antara sesama dan lingkungan, dapat menumbuhkan salah satu kompetensi sosial dan emosional. Pada kegiatan inti pembelajaran melibatkan murid, antara lain dilibatkan dalam diskusi akademik secara berkelas, dalam pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, pelajaran
berbasis masalah. Dilibatkan siswa untuk merefleksi diri dan penilaian diri dengan pemberian suara-suara dan pilihan-pilihan yang baik. Pada kegiatan penutupan harus optimis, memberikan apresiasi terhadap suatu praktik baik yang ditunjukkan pada murid, pada individu maupun kelompok ataupun kelas, mengambil kesimpulan-kesimpulan dalam pembelajaran yang tepat, yang menyenangkan, dan yang memberikan nilai keberhasilan dalam kompetensi sosial dan emosional, dengan tetapkan tujuan yang akan dilakukan dalam pertemuan-pertemuan yang dapat meningkatkan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan karakter-karakter profil pelajar Pancasila. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi